Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya sore hari ini? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ini aku barusan mandiin burung ya, baru aku angkat dari keramba. Dia udah mulai makan-makan. Cukup tenang burungnya. Tapi ya bikin burung tenang di rumah dengan satu rumah itu banyak burung itu sesuatu yang kebanyakan orang agak kesulitan ya. Ya, gimana caranya Om kok bisa seperti itu gitu ya? Mungkin untuk orang awam ya burung gacor di rumah, gembrong-gembrong itu adalah sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Itu ya memang menyenangkan teman-teman. Tapi kalau kita arahkan ke lomba, sering saya bilang burung yang di rumah itu sulit untuk dikondisikan, biasanya di lapangan kerjanya kurang enak gitu ya, kurang ngotot, kurang bongkar, dan tentunya masih banyak PR lah ya untuk burung-burung yang kebiasaan gacor di rumah, di lapangannya bohong ya. Oke lah teman-teman, ini baru aja mandi ya, biarkan dia nanti mengeringkan tanpa harus dijemur ya kan, biar dia kering, terkena angin, dia didis-didis, terus nanti dikerodong masuk rumah. Oke teman-teman, dalam kesempatan waktu itu saya ada diskusi ya dengan beberapa teman yang sempat mampir di tempatku untuk membahas tentang rawatan, dimana beberapa hari ini cukup banyak juga yang tanya di kolom komentar itu mengenai pakan alami ya yang kita berikan ke burung murai batu, yang harapannya burung yang sudah tampil di lapangan, sudah enak tampilnya, sudah ada perform di lapangan ya, targetnya burung lebih ke mentokkan kualitas di burung itu atau kemampuan burung itu ya kan. Jadi kalau kita sudah memutuskan full EF, maka ya tujuannya yang jelas untuk memaksimalkan lagi performa burung kita di lapangan itu ya. Tentunya ini tidak untuk orang awam ya, ini lebih ke orang-orang yang sudah mulai ingin menganjak lebih gitu ya dalam kiat-kiatnya untuk memaksimalkan burungnya. Oke ya teman-teman, dalam kesempatan itu ada yang bertanya gimana kalau kita pakai cacing untuk dijadikan pakan pokok. Ya saya jawab, dan memang juga banyak saya melihat pertanyaan yang ditulis di kolom komentar YouTube mengenai cacing ini. Cacing ini kan tinggi akan protein ya. Cukup banyak orang tahu soal cacing, kalau cacing itu memang tinggi akan protein. Gimana kalau cacing ini dijadikan pakan pokok? Gitu kan ya, pertanyaan seperti itu. Ya saya bilang itu tidak cocok untuk khususnya burung murai batu. Kalau untuk burung ya seperti mana anis merah, anis kembang itu cocok ya. Artinya ini beda jenis kan ya, sama burungnya tapi beda jenis. Kalau khususnya untuk murai batu itu dianggap sesuatu yang tidak cocok gitu ya, kalau cacing ini dijadikan pakan pokok. Kalau bicara pakan pokok artinya kan pakannya full pakai cacing kan begitu ya. Karena kalau di beberapa kesempatan yang lalu saya kan membahas tentang full EF itu tadi. Jadi kalau full EF ini diganti cacing gimana? Saya bilang itu tidak cocok. Kenapa? Karena gini teman-teman, oke memang betul cacing ini dalam dunia pakan hewan, karena profil nutrisinya yang sangat lengkap ya, kandungan utamanya meliputi protein tinggi, asam amino esensial, dan mineral penting ya, itu memang tinggi untuk protein. Jadi proteinnya itu sendiri itu sekitar 60 sampai 72% ya. Nah,
Cacing tanah ini memiliki konsentrasi protein yang seringkali lebih tinggi dibandingkan sumber protein konvensional seperti mana daging, ikan ya, terus apalagi delai ya. Dalam dunia konsentrat nih teman-teman, ada beberapa jenis sumber protein ya. Yang paling sering kita temukan yaitu pakai tepung ikan. Maka untuk pakan ayam, pakan ikan atau pakan ternak, bahkan pakan burung sekalipun, itu yang tinggi protein pasti berbau amis. Ini artinya sudah bisa kita tebak bahwa pakan itu menggunakan sumber protein ya, konsentrat dari tepung ikan. Nah, kenapa tepung ikan? Dianggap tepung ikan ini mudah untuk didapat ya. Dia melimpah dan juga murah teman-teman. Nah gitu loh ya. Murah bukan berarti nggak bagus ya, tetap bagus ya. Cuman dia memang murah, paling murah di antara beberapa jenis EF yang lain gitu teman-teman. Nah oke, ini biar aku taruh sana biar ya, untuk diangin-anginkan ya. Oh ya, ini jangkrik tak masukkan dulu. Ini ada jangkrik sama kroto nih teman-teman. Ya, krotonya di sini tuh tiap hari aku kan ada kroto ya, untuk di kandang sama di untuk EF burung yang butuh pakai kroto. Nggak semua burungku pakai kroto teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk sumber protein itu sendiri ya, kalau cacing ini dianggap dia paling tinggi dan mempunyai profil nutrisi yang cukup lengkap untuk cacing itu ya. Nah, walaupun dia sumber protein yang cukup tinggi, bukan berarti dia cocok kalau kita kasih ke burung. Karena dari sumber protein yang ada dengan ya angka-angka seperti mana 60% sampai 72% itu kan berat kering ya, artinya sudah jadi konsentrat ya. Itu ya. Terus gini, selain protein itu sendiri kan di situ tuh ada istilahnya itu yang menarik nih ya. Dia ada lemak, ini mengandung asam lemak ya, tidak jenuh lah istilahnya begitu teman-teman, yang baik untuk metabolis memang. Terus di situ juga ada karbohidrat sekitar 5-20%, mineral, abu ya sekitar 2% sampai 5%. Ya, terus ada kandungan asam amino dengan kualitas protein cacing tanah yang sangat baik ya, karena mengandung asam amino esensial lengkap yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Itu intinya bagus lah ya. Ini pakan alternatif ya, sumber alternatif untuk protein. Cuma dia tidak cocoknya karena apa? Karena gini teman-teman, di cacing itu sendiri itu punya enzim ya. Jadi ada enzim atau zat aktif di cacing tanah ini mengandung senyawa bioaktif untuk memiliki fungsi medis ini teman-teman ya. Jadi enzim ini sering digunakan dalam pengobatan untuk membantu melancarkan sirkulasi darah dan menghancurkan gumpalan darah. Terus dia juga itu ada anti-inflamasi, anti peradangan ya. Itu kalau di orang itu dia ada untuk menurunkan panas dalam itu loh teman-teman ya. Intinya dia untuk demam-demam itu bagus. Nah, ini kalau kita paksakan untuk kita berikan ke burung murai batu dengan harian rutin pakan pokok ya, saya kembali ingatkan ini biasanya agak ini ya, kalau untuk teman-teman yang agak sulit untuk menerima pembahasan ini, jadi biar saya ulangi biar paham gitu ya. Jadi nggak cocok kalau itu jadi pakan pokok, karena kalau dijadikan pakan pokok yang jelas burung itu suhu tubuhnya akan cenderung drop di murai batu. Itu yang saya pelajari ya. Dia cenderung turun, dan kalau suhu tubuhnya turun itu akan berakibat apa? Nantinya di
sistem metabolis dia ya. Sistem metabolisnya pasti akan berjalan dengan lambat. Jadi intinya untuk cacing nggak bisa ya untuk jadi pakan pokok. Kalau hanya untuk jadi extra fooding atau pakan tambahan itu boleh. Toh juga cacing ini juga diyakini bisa menyelesaikan permasalahan burung yang terlalu over emosi dan burung yang ada trouble di ciak bulu ya. Itu untuk sebatas jadi pakan tambahan atau extra fooding. Tapi kalau untuk jadi pakan pokok intinya nggak bisa. Nah kalau teman-teman mau memilih pakan pokok yang kita bisa pilih yang umum-umum saja biasa dipakai sama pemain ya, bisa pakai kroto atau pakai ulat kandang. Terserah kalian pilih yang mana. Tentu saja harus dipilih yang efektif lah ya. Yang jelas sebagus apapun kalau itu agak sulit kamu dapat, kalaupun kamu dapat dengan kualitas yang kurang bagus, toh jatuhnya kan juga nggak bagus akhirnya kan gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak efektif. Intinya yang bagus dan efektif ya. Ya contohnya gini contoh gini. Ada juga kan yang tanya, Om, kayak larvanya tawon itu bisa nggak untuk burung? Om, belalang itu bisa nggak untuk extra fooding burung? Ya bisa, semua itu bisa. Hanya saja itu kan tidak efektif karena kita carinya nggak semua orang bisa cari, ya. Dan ribet lah teman-teman, intinya seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.